Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utama Putra Sejati, kelas C dengan NPM 20.115. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organ-organ perusahaan dan tanggung jawab serta wewenangnya. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas UPT menyebutkan bahwa pengertian direksi dalam perseroan terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Yang kedua, kewenangan direksi. Kewenangan direksi ada dua. Yang pertama, salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dan yang kedua, mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UPT dan anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam UPT. Anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemegang saham RUPS dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang. Yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggota dasar. Maksud dari pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 98 UU PT. Menurut pasal 9 UU PT, dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UPT dan anggaran dasar. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Tanggung jawab direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dengan itikat baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Wewenang direksi telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Perbedaan PMH dan wan prestasi. Perbedaan paling mendasar antara wan prestasi dan PMH adalah dasar pengaturannya. Pengaturan wan prestasi secara khusus diatur dalam ketentuan pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didasarkan pada adanya cedera janji dalam suatu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Unsur wan prestasi. Yang pertama ada perjanjian, yang kedua ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, yang ketiga telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Unsur PMH. Yang pertama adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan yang dilakukan pihak pelaku dan menimbulkan kerugian, ada hubungan kausalitas antar perbuatan dan kerugian. Kriteria wan prestasi. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang ketiga, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang keempat, melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, kriteria PMH. Yang pertama, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, dan yang ketiga, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Mungkin sekian saja dari saya presentasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.